Bab 1136. Orang jenius yang hanya dapat ditemukan 1000 tahun sekali. Emmet tidak mengerti apa yang dimaksud Erik. Lalu segera mendapati bahwa Erik sudah mengambil beberapa langkah ke depan dan telah masuk ke dalam formasi. Di dalam formasi tersebut, terdapat pengurus yang mendekat kepada Erik. Begitu dia ingin menjelaskan aturannya, Erik segera melambaikan tangannya, lalu berkata, "Tidak perlu, kamu cukup memberitahuku bagaimana menilainya." Pengurus itu merasa sedikit kesal setelah diinterupsi oleh Erik. Dia mendengus, tidak mengucapkan apa-apa lagi, segera melangkah maju dengan tangan yang berada di belakang pinggang, kemudian Erik pun mengikutinya dari kejauhan. "Kumpulkanlah reikimu, lalu arahkan kepada cahaya spiritual itu." Begitu pengurus itu sampai di suatu tempat, ketika dia sedang berkata, terdengar suara deruan. Ternyata beberapa reiki itu sudah terlanjur terbang masuk ke dalam kumpulan cahaya. Reiki ini memiliki kalkulasi, ternyata dapat mengenai semua target, kemampuan manipulasinya sungguh luar biasa. Dalam sekejap sang pengurus itu membuka mulutnya lebar-lebar. Anak laki-laki itu menghancurkan semua cahaya spiritual sejauh ratusan kaki. Kecepatan ini, presisi ini tidak terkait dengan hubungan dekat. Jika kamu mencoba beberapa kali lagi, lalu mencapai lebih dari 100, maka akan ada hadiahnya, yaitu 7 senjata roh. Pengurus itu segera berkata, "Aku tidak mengingini hadiah itu. Lanjut saja ke berikutnya." Saat pengurus sedang mencatat nilainya, Erik pun mendesaknya. Pengurus pun mengertakkan giginya, segera mengantar Erik menuju lokasi berikutnya. Ujian ini mirip dengan ujian menaiki tangga yang menguji bakat dan ketekunan. Ini juga merupakan ujian yang paling lama digunakan oleh Sekte Huoyu. Pernah ada seorang murid yang sampai berlumuran darah, menghabiskan waktu sebanyak 7 hari 7 malam, hanya untuk memanjat ratusan tangga, lalu pada akhirnya dia pun pingsan. Namun, ketika sadarkan diri, dia segera diterima sebagai murid oleh kepala sekte pada saat itu, sehingga ini juga merupakan cerita yang bagus. Oleh karena itu, semua murid sekte Huoyu berikutnya ingin menunjukkan kemampuan mereka dalam ujian ini, meniru mitos pendahulu mereka. Setelah melihat berbagai aksi Erik yang tak terduga sebelumnya, pengurus itu pun menjadi bersemangat. Sambil menyaksikan Erik menaiki tangga itu, dia merasa sangat penasaran apakah Erik akan memecahkan rekor, sehingga dengan begitu dirinya pun dapat menjadi bukti dari sejarah ini. Catatlah ini. Ketika sang pengurus itu sedang tenggelam dengan pikiran di benaknya, bahkan dia belum kembali tersadar, Erik sudah menghentikan langkahnya. Tiga langkah. Sang pengurus itu hampir menggigit lidahnya. Apa yang terjadi dengan pemuda itu? Totalnya ada ratusan anak tangga, lagi pula pijakan batu itu tidak besar. Bahkan sepertinya kulifator biasa pun tidak akan menyerah setelah menaiki 3 tangga. Dengan mengeluarkan dengusan, harapan sang pengurus itu akan Erik telah pupus. Tampaknya dia hanyalah pemuda yang dapat melakukan hal mudah. Adapun tes pertama, mungkin lawannya telah melakukan kesalahan. Dia sungguh beruntung, karena hal semacam sulit terjadi. Dalam ujian selanjutnya, Erik mampu melakukannya dengan sangat cepat, alas kakinya tampak berasap. Wajah pengurus itu tampak semakin aneh. Bahkan jika karena hubungan dekat, dan untuk menjaga nama baik, maka pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Tetapi mengapa Erik tampak begitu sangat cuek, bahkan dia tampak tidak begitu sabar. Sampai pada ujian yang terakhir, di mana pada tahap ini bakat murid dalam memurnikan obat akan diuji, Erik baru sulit untuk menghentikan langkahnya. Api spiritual yang membakar, menghasilkan 7 buah pil mujarab. Pengurus itu seolah dibuat pingsan oleh Erik. Kamu dapat mengatakan bahwa dia cukup kuat, dia juga sering gagal. Tetapi jika dia memang tidak cukup kuat, lalu dapat membunuh monster iblis itu,
kemudian ahli menggunakan Reiki, maka itu sungguh sangat mengejutkan. Tapi kamu berkata bahwa dia sedang terburu-buru, namun ketika sedang memurnikan obat, Erik tampak cukup sabar. Pengurus ini telah bekerja di Sekte Huoyu selama puluhan tahun untuk menguji para murid, namun dia belum pernah bertemu dengan pemuda yang unik seperti Erik. Setelah kamu dapat memurnikan obat hingga tingkat 7, kamu akan dihadiahi 3 pil abadi Dengxian. Aku ingat bahwa peraturannya memang benar seperti ini, jadi ambillah. Kata-kata Erik membuat pengurus itu kembali tersadar. Sang pengurus itu menatap Erik dengan tatapan yang rumit. Tidak peduli apakah penampilan Erik baik atau buruk sebelumnya, namun dia tidak dapat memalsukan keahliannya dalam memurnikan obat. Setelah mengambil botol berisi pil mujarab itu, Erik yang telah menyelesaikan ujian terakhir itu keluar bersama dengan sang pengurus. Pada saat ini, Tetua Sun sedang duduk di kursi goyang, sambil meminum teh roh. Emmet pun juga sedang mengobrol dengannya. Melihat dua orang itu telah keluar dari formasi, sang pengurus pun tampak cemas. Tetua Sun yang duduk di kursi goyang, mengerutkan alisnya. Mengapa kamu sudah keluar begitu cepat? Apakah ada perubahan dalam penilaian? Tetua Hui, formasinya tidak berubah. Sang pengurus itu memberikan tatapan aneh, lalu menyerahkan slip giok kepada Tetua Sun. Dia telah selesai diuji. Apa? Bagaimana bisa secepat itu? Tetua Sun tercengang. Dia juga belum pernah melihat murid yang keluar begitu cepat sebelumnya. Beberapa muridnya sungguh tidak berbakat, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Pada hari kedua setelah ujian berlangsung, mereka akan segera mundur dengan rasa malu. Tapi kurang dari 1 jam kemudian, Erik telah berhasil menyelesaikan semua ujian. Yang jelas, mungkin bahwa prestasi murid sepertinya ini akan sulit dicapai dalam 1000 tahun. Kata sang pengurus dengan terengah-engah. Begitu Erik menatap tetua yang terpaksa masuk itu. Dia pun tidak dapat mengatakan kata-kata yang menyinggung, sehingga dia pun meninggalkannya tanpa mengatakan apapun. Sulit untuk bertemu hal ini dalam 1000 tahun. Bukankah pemuda ini memang adalah orang jenius? Dengan ekspresi curiga di wajahnya, Tetua Sun yang lebih tua mengambil slip giok itu dan meliriknya. Dia pun hampir memuntahkan seteguk teh itu ke tanah. Yang terlihat adalah serangkaian tulisan tangan yang berwarna merah mencolok. Tingkat rendah, sangat payah, sangat payah. Dalam sekejap ekspresi wajah Tetua Sun berubah menjadi masam. Tidak heran sang pengurus berkata bahwa sulit untuk bertemu dengannya dalam 1000 tahun. Bahkan tidak akan ada orang yang memiliki prestasi semacam ini selama 10.000 tahun ke depan. Faktanya, dalam beberapa ujian, performa Erik dapat terbilang bagus, tapi dia terlalu terburu-buru menyelesaikan semua ujiannya, sehingga nilai rata-ratanya sangat rendah. Tetua Sun tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tetapi dengan melihat hasilnya, dia tahu apa yang sedang terjadi. Pada ujian di tangga hati kebajikan, dia hanya mengambil 3 langkah, dia hanya bertahan selama 1 detik. Dia sendiri telah bertanggung jawab dalam pengujian murid selama bertahun-tahun, namun belum pernah melihat murid yang begitu memiliki prestasi buruk seperti ini. Kecuali dengan pemurnian obat, semua hasil nilainya adalah yang terburuk. Orang seperti itu, jangan katakan sektenya, bahkan dia pun layak tidak dapat menjadi pengawal pemimpin kota. Namun dia ingin masuk ke dalam sekte Huoyu. Kualifikasi semacam ini dipaksa masuk dengan token penatua ketiga. Tampaknya dia memiliki hubungan yang begitu dekat. Tuan Sun menengadah, lalu menatap Erik, kemudian berkata, dia tidak sama. Dia jauh lebih putih dari penatua ketiga, fitur wajahnya juga berbeda. Emmet yang berada di samping juga tampak bingung. Mengetahui Erik keluar begitu cepat, orang bodoh pun juga dapat mengerti bahwa dia pasti melakukannya dengan sangat asal-asalan.
Apakah orang seperti dapat disebut sebagai orang yang berbakat dan sangat langka? Tetua Sun pun tertegun untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya menoleh ke arah Emmet, lalu melemparkan slip giok itu padanya. Mungkin ada permainan yang tidak normal, tapi adik Master Qin memang benar-benar sangat hebat. Sambil berkata, Emmet melihat slip giok itu, tatapannya tampak bodoh. Dia tahu bahwa Erik pasti tidak akan melakukan ujian ini dengan baik, namun kakak, aku telah memberikan 1/10 Maddox Yue, bukan 1% dari kekuatanku. Jadi setidaknya kamu meninggalkan nilai yang cukup baik. Di mana momentum pedang yang menghunus tubuhku dan dengan satu tangan mematahkan senjata sihirku pergi. Dia sungguh melakukannya dengan sengaja, bahkan jika menutup matanya, dia seharusnya juga tidak akan memiliki hasil lebih buruk dari ini, bukan? Emmet, jujurlah padaku. Apakah pemuda ini benar-benar menyelamatkan nyawa penatua ketiga? Atau dia telah menggali harta karun, lalu memberikannya kepada orang tuamu? Tetua Sun tampak meragukannya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.